Hadirin sekalian, hari ini menandai upacara pertunangan Nona Vivian Lin, bintang grup Song, seorang berbakat legendaris di dunia bisnis. Dia akan memilih salah satu dari yang luar biasa, 3 pemuda dari keluarga Song, untuk menjadi pasangan hidupnya. Sebelas jam telah berlalu. Apa kau benar-benar tidak akan datang? Halo, nomor yang Anda tuju. Saat ini sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Sudah begitu lama, 3 pemuda dari keluarga Song belum muncul. Reza Vivian tidak akan menikah hari ini. Hey, San. Vivian, maafkan aku. Kenapa kau menelepon? Aku tiba-tiba sakit kepala pagi ini, dan saudara-saudara datang ke rumah sakit bersamaku. Aku mencoba meyakinkan mereka, mengatakan ini adalah hari pertunangan besarmu, tapi mereka tetap tidak mau pergi. Dengan saudara-saudara di sini, semua sakit kepalaku hilang. Aku merasa seperti gadis paling bahagia di dunia. Karena hari ini adalah hari pemilihan calon suami Nona Lin. Mengapa aku tidak mempertimbangkanku? Siapa pria itu? Semua orang di kota tahu, Vivian tergila-gila pada Sean. Dia hanya mencari pengen dengan naik ke sana. Sean, aku menunggumu selama 17 tahun. Tapi demi Jenna, kau membuatku menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Karena itu masalahnya. Siapa namamu? Liam Mo. Baiklah, aku Vivian Lin. Memilih sebagai calon suami hari ini. Dari keluarga Mo. Liam Mo. Saya memilih keluarga Mo. Liam Mo. Apa Vivian Hila? Dia bertunangan dengan pria entah siapa, pria miskin yang muncul entah dari mana. Dia benar-benar tidak pilih-pilih ya, seharusnya aku mengejarnya lebih awal. Namun, aku tidak terlalu menyukainya, membiarkannya, mengelola bisnis keluarga, itu bagus. Tepat sekali. Aku dengar, keluarga Song bergantung padanya. Ketiga saudaranya, semuanya tidak berguna. Untuk pernikahan, beri aku waktu untuk bersiap. Kau tidak perlu. Aku akan mengurus semuanya. Pria ini banyak bicara. Apa dia? Bukan sekadar penggali emas? Di hari pernikahan kita, kau hanya perlu datang. Aku akan datang tepat waktu. Bapak Mo, kakekmu ingin kau pulang, katanya penting. Baiklah. Bapak Mo, keluarga Mo di kota utara? Tidak mungkin, pewaris keluarga Mo, sangat sulit ditemui. Lajukila, bagaimana mungkin dia menyukai seorang workaholic seperti itu? Aku ada urusan. Aku harus pergi sebentar. Tapi jangan khawatir. Aku akan menepati janjiku. Baiklah. Vivi, kami benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Kau berhasil menyelesaikan masalah besar bagi perusahaan. Benar sekali. Jika bukan karena Vivi, keluarga kami pasti sudah mengajukan kebangkrutan. Vivi, kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Tepat sekali, aku tahu, Vivi kita yang terbaik. Lihat betapa akurnya mereka semua. Saat Vivi, Beresia Arshisu tahun. Dia akan memilih salah satu dari kalian bertiga untuk menjadi suaminya. Terdengar bagus. Jika bukan karena kebakaran itu. Sin, hati-hati. Jenna. Jenna, kau baik-baik saja Jenna?
Jenna sakit, kami merawatnya. Ngomong-ngomong, kau belum memutuskan siapa yang akan dipilih kan? Karena kita sudah terlambat. Pernikahan. Mari kita bicarakan nanti. Pernikahan adalah urusan besar. Kita bisa menunggu. Biarkan Vivian memikirkannya dengan hati-hati. Aku sudah memutuskan. APA. Meski aku sudah bertunangan. Kami baru saja pergi merawat Jenna. Jangan mengamuk seperti itu. Benar, Jenna menyelamatkan hidup kami. Apa salahnya kami merawatnya? Vivian, bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal? Vivian, jangan berlebihan. Hanya kau yang benar-benar kami pedulikan. Vivian, sebagai pewaris keluarga Song, tidakkah kau bisa mengalah pada orang luar? Kau adalah anggota keluarga Song kami. Siapa yang berani merebutmu? Berhentilah berakting. Apa artinya sekadar undangan? ITU. Bahkan jika kau merobeknya, itu sia-sia. Aku akan menikah dalam sebulan. Aku akan mengundang kalian nanti. Jenna benar. Kau benar-benar licik. Sebagai pewaris keluarga Song, kau cemburu dan bahkan menggunakan psikologi terbalik. Vivian, aku memberitahumu. Kesabaranku terbatas. Aku tidak main-main. Baiklah, baiklah, kau tidak. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapi semuanya sebulan dari sekarang. Ada apa, Jenna? Dokter ingin memberiku obat. Jangan dekat. Aku akan segera ke sana. Aku tidak percaya kau begitu kejam. Kau melihat kami datang dan menyuap dokter untuk meracuni Jenna. Bukan. Apa kau benar-benar melihat? Aku menyuap dokter? Aku akan membereskanmu nanti. Ayo pergi. Setelah kebakaran itu, cinta mereka padaku perlahan bergeser pada Jenna. Tidak peduli bagaimana Jenna menjebakku, mereka akan mempercayainya. Jenna. Maafkan aku, Vivian. Aku tidak bermaksud memprovokasimu. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Aijin, kau wanita kejam. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskan. Mereka yakin aku mendorongnya. Mereka mengunci aku di ruang bawah tanah selama 3 hari 3 malam. Tapi mereka lupa. Akila yang mensponsor Jenna. Aku membawanya ke grup Song. Karena dia tidak bisa mencari pekerjaan. Bekerjalah dengan giat. Kau masih tumbuh. Pastikan makan lebih banyak. Karina Vivian mensponsormu. Saudara-saudaraku dan aku juga akan merawatmu dengan baik. Semua ini akan kubalas semuanya. Selamat atas kesembuhanmu. Katakan saja apa yang kau mau. Kami akan memberikannya untukmu. Apa yang kau lakukan di kamarku? Kenapa kau berteriak? Terakhir kali, kau menyuruh dokter meracuni Jenna, dan aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Jenna sedang tidak enak badan. Kamar ini lebih dekat dengan kami, jadi berikan saja padanya. Benar. Barang-barangmu sudah Maria kemasi untukmu. Ada di gudang. Kau akan tinggal di sana. Apa katamu? Maafkan aku, Vivian. Jangan salahkan mereka. Ini semua salahku. Jika aku tidak tiba-tiba sakit hari ini, aku tidak akan mengganggu jamuan pemilihanmu. Jika kau benar-benar tidak suka aku di sini, maka aku akan pergi saja. Ini rumah keluarga Song. Bukan urusan orang lain untuk membuat keputusan. Istirahat saja di sini dengan tenang. Jenna, bukankah kau suka tas itu tempo hari? Aku membelinya khusus untukmu. Leo, bukankah ini edisi terbatas? Bukankah ini agak berlebihan? Biayanya bukan masalah. Selama kau menyukainya, jumlah uang berapapun pantas. Tepat sekali. Oh Dan. Kau sudah bekerja begitu lama. Sekarang kau seharusnya punya mobil.
Jangan khawatir, masih ada lagi. Villa ini di sebelah rumah kami, sudah kami berikan kepada Bapak dan Ibu Tang. Mulai sekarang, kau tidak perlu khawatir tentang mereka lagi. Kalian semua, kalian sangat baik padaku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas kalian. Oh, dan kakak. Hari ini juga ulang tahunmu yang ke-24. Apa yang mereka berikan untukmu? Bagaimana mungkin aku melupakan ini? Jangan bertingkah seolah kami berutang sesuatu padamu. Jika kau mau sesuatu, belilah sendiri. Kami tidak perlu membelikannya untukmu. Tidak perlu. Karena kalian sudah lupa, aku tidak akan merayakannya saja. Jangan cari masalah. Pertama kau menipu kami untuk bertunangan, lalu kau menolak hadiah. Untuk siapa kau memasang wajah seperti itu? Terserah kau saja. Pokoknya, kau selalu menghabiskan uang keluarga Song. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan menghabiskan sepeser pun dari keluarga Song. Vivian, apa kau tidak akan berhenti? Baiklah, Tuan-tuan, nona-nona, Bapak dan Ibu Song sudah kembali. Aku di sini untuk memanggil semua orang makan malam. Baik. Vivian, bagaimana proyek Kota Barat? Berkembang. Itu proyek besar. Apakah keluarga Song bisa mencapai level berikutnya? Semuanya tergantung padamu. pada dasarnya tidak ada masalah. Sebuah perusahaan asing sudah mengeluarkan kontrak, menawarkan 3 miliar rupiah. Aku akan menindaklanjutinya secepat mungkin. Bagus. Aku tahu itu, Vivianku yang terbaik. Keluarga Song kami mengandalkanmu. Itu hanya menandatangani kontrak. Apa hebatnya itu? Leo, jangan bicara pada kakakmu seperti itu. Oh, Vivian. Tentang jamuan pemilihan calon suami hari ini, siapa yang akhirnya kau pilih? Aku sudah memilih tempat pernikahan untukmu. Bagaimana dengan yang ini? Jika kau tidak puas, aku akan memilih yang lain. Ayah dan ibu. Aku sudah berencana menikahi orang lain. Pernikahannya akan diadakan dalam 2 minggu. Kenapa kau masih berpura-pura di depan ayah dan ibu? Jangan kira kami tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kalau begitu kenapa kau tidak memberitahuku? Apa yang aku rencanakan? Kau hanya ingin membuat kami tunduk dan membujukmu, bukan? Baiklah, semuanya tenanglah. Vivian, kita sudah sepakat bahwa di ulang tahunmu yang ke-24, kau akan memilih salah satu dari ketiganya sebagai suami yang sempurna untukmu. Kau tidak bisa bercanda tentang ini. Ayah dan ibu, aku tidak bercanda. Ini cincin kawin yang disiapkan calon suamiku untukku. Vivian, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Beda cerita membuat keributan di depan kami, tapi di depan ayah dan ibu, kau berani melakukan lelucon seperti itu? Jika kau terlalu banyak berbohong, tidak ada yang akan percaya padamu. Beda cerita berbohong pada kami biasanya, tapi sekarang kau bahkan berbohong pada ayah dan ibu. Ayah dan ibu sudah tua, mereka tidak punya waktu untuk permainanmu. Saat kau kecil, bukankah kau menulis di buku harianmu bahwa kau menyukai salah satu dari kami bertiga? Bagaimana mungkin kau memilih orang lain? Benar. Dulu aku memang menyukai salah satu dari kalian bertiga. Kenapa kau di sini sendirian? Apa kau tidak punya rumah? Aku tidak bisa menemukan ayah dan ibu. Dia terlihat menyedihkan. Kenapa kau tidak ikut kami pulang saja? Kami akan menjagamu mulai sekarang. Tapi perasaan bisa berubah. Dulu aku menyukaimu, jadi aku bisa jatuh cinta pada orang lain. Sama seperti bagaimana kau memberikan cinta yang kau miliki untukku kepada Jenna. Vivian, aku tahu kau kesal, karena para saudara memberiku begitu banyak perhatian. Tapi meskipun begitu, kau tidak perlu mengambil gambar acak dari internet untuk menipu kami. Aku pernah melihat cincin ini secara online. Cincin itu dilelang, seharga 200 juta rupiah. Vivian, pria seperti apa yang kau temukan yang bisa memberimu cincin seperti itu? Cincin ini sangat mahal. Siapa sebenarnya pria itu?
Lihat? Sudah kubilang, itu bohong. Kau sudah mengikuti kami, seperti anak anjing sejak kecil. Bagaimana mungkin kau menikahi orang lain, mengingat kekayaan keluarga Song saja? Kau tidak akan pernah meninggalkannya. Bapak, batangan emas dari brankas kami hilang. APA. Siapa yang mencurinya? Pengawasan menunjukkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hanya Nona Lin yang mendekati brankas. Omong kosong. Bagaimana mungkin Vivi mencuri sesuatu dari rumah? Berbicara tentang mencuri, bukankah dia tersangka yang paling mungkin? Bukan aku, sungguh bukan aku. Jenna memang pernah mencuri uang dari rumah. Tapi itu untuk ibunya. Mungkinkah? Oh Maria. Sudah periksa rekaman pengawasannya? Bukan aku yang kwambal adalah. Bukti-buktinya sudah pasti. Kau masih menyangkal, Vivi? Apa kau dalam masalah? Beritahu ayah jika iya. Ayah akan membantumu. Ya, Vivi. Ibu tahu kau tidak seperti itu. Very tahu ibu. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayah. Ibu, aku memang membuka brankasnya. Lihat, dialah yang mencurinya. Tapi yang kwambal adalah sesuatu yang ibu tinggalkan untukku. Aku tidak peduli yang lain. Hanya Liontin Jaya ini adalah satu-satunya petunjukku untuk menemukan ibuku. Vivi, kenapa kau tiba-tiba meninggalkan keluarga Song? APA Mirka, melakukan sesuatu yang salah padamu? Vivi, apa sebenarnya yang terjadi? Beritahu ibu dan ayah, kami akan mendukungmu. Ibu dan ayah, terima kasih. Tapi aku benar-benar akan menikah. Setelah menikah, aku akan meninggalkan keluarga Song. Vivian, sampai kapan kau akan terus berbohong? Kau mengarang kebohongan ini. Hanya untuk menarik perhatian kami kan? Kami hanya memperlakukan Jenna sedikit lebih baik. Apa kau harus begitu dramatis? Ya, Jenna adalah saudara perempuan kami. Wajar saja kami bersikap baik padanya. Itu tidak akan menghentikanku menikahi Anda. Apa yang kau rebutkan? Vivian, ini semua salahku. Sepenuhnya salahku. Tolong jangan tinggalkan keluarga Song, atau bapak dan ibu Song, dan para saudara. Jika kau benar-benar membensiku, aku akan pergi. Kembalikan Liontin Jiaku. Kau carry masalah. Jenna, kau terluka? Bawa masuk hadiah pertunangan. Baik, Pak. Vivian, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin memberikan itu pada Sean untuk disimpan, agar kau tidak meninggalkan keluarga Song. Jenna, akan kubunuh kau. Kapan kau akan berhenti? Terima kasih. Dan Anda siapa? Halo, Nona Lin. Saya di sini untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Jadi ini tunangan yang kau temukan? Dia terlihat lebih tua dari ayah kita. Vivian, Kereza, kau benar-benar putus asa. Kau sedang berakting. Tidak bisakah kau menemukan seseorang yang lebih pantas? Menyewa aktor itu satu hal, tapi menggunakan uang keluarga Song kita untuk memalsukan hadiah pertunanganmu sendiri? Apa kau pikir ini lucu? Bapak-bapak, saya rasa Anda salah paham. Saya hanya di sini atas nama tuan saya untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Tuan saya sedang ada urusan. Itulah sebabnya dia menggoda saya. Tuan muda, kau benar-benar berakting. Vivian, berhentilah berakting. Orang-orang ini sangat baik padamu. Jika orang luar tahu, mereka akan berpikir kami menyiksamu.
Sudah kubilang, aku akan menikah. Percaya atau tidak? Maafkan saya. Anda harus melihat itu. Nona Lin, Anda terlalu baik. Ini hanya tugas saya. Hadiahnya sudah diantar. Saya tidak akan mengganggu, Anda lebih jauh. Baiklah. Siapa bilang kau boleh pergi? Sean, apa maumu sekarang? Bukankah kau bilang hadiah pertunangan ini berasal dari tunanganmu? Baiklah, kalau budget sekarang juga. Di depan kita semua, telepon tunanganmu itu. Sekarang, tidak peduli sesibuk apapun dia tidak akan menolak untuk menjawab panggilan. Sean, jangan mempersulit Vivian. Biaya menyewa aktor, itu bukan jumlah yang kecil, kau tahu. Sean, berhentilah main-main. Beritahu ibu jika kau punya keluhan. Ibu akan mendukungmu. Baiklah, aku akan menelepon. Halo? Apakah kau sudah menerima hadiah pertunangan? Suara itu, kedengarannya seperti yang dari kota utara. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Vivi terlibat dengannya? Pasti aku salah dengar. Aku mengerti. Aku suka. Terima kasih. Kenapa dia menutup telepon secepat itu? Takut kami membongkar rahasianya? Pasti mereka kehabisan uang untuk aktornya. Pikirkan sesukamu. Hei, Berhenti, jika kau tidak memperjelas semuanya hari ini, kau tidak akan pergi. bisakah kau berhenti? Kakak, Sean, ada apa dengan semua omong kosong ini? Biarkan dia pergi. Pergi. Ayah dan ibu, bisakah kalian berhenti memanjakan Vivi? Lihat dia sekarang. Diam. Kalau bukan karena Vivi, kami sudah bangkrut sejak lama. Vivi, ikut aku. Ayah dan ibu ingin bicara denganmu. Baiklah. Vivi, ayah tahu. Kau bukan tipe anak yang suka berbohong. Katakan pada ayah dan ibu. Apakah pertunangan itu benar? Ayah. Ibu. Aku memang sudah bertunangan. Vivi, bisakah kau beritahu kami? Siapa dia? Bisakah kau beritahu kami siapa dia? Dia. Bagaimana ya? Sebenarnya aku tidak mengenal orang itu dengan baik. Tidak apa-apa. Jika kau tidak mau mengatakannya, kami tidak akan bertanya. Pada akhirnya, anak-anak bodoh itu tidak cukup beruntung. Vivi, semuanya sudah sampai begini. Kami menghormati pilihanmu. Ini adalah grup Song, perjanjian pengalihan saham sebesar 30%. Anggap saja ini maharmu dari ayah dan ibu. Ayah, aku tidak bisa menerima ini. Kau harus menerima ini. Sejujurnya, ayah dan ibu punya motif egois. Jika keluarga Song menghadapi kesulitan, ibu berharap kau bisa membantu Sean dan yang lain. Ibu, jangan khawatir. Mengingat kebaikan telah membesarkanku selama bertahun-tahun ini, aku pasti akan membantu keluarga Song. Bagus. Line Tenjai ini adalah satu-satunya petunjukku untuk menemukan keluargaku. Berapapun biayanya, aku harus memperbaikinya. Hack, tolong lihatlah, dan periksa apakah ini bisa diperbaiki. Kerusakannya cukup parah. Pak, selama Anda bisa memperbaikinya, aku akan membayar berapapun biayanya. Ini akan memakan waktu, tapi tidak mustahil untuk diperbaiki. Bagaimana kalau begini? Tinggalkan nomormu, dan aku akan meneleponmu saat sudah siap. Terima kasih, Pak. Baru-baru ini, korporasi Lin yang terkaya bersama keluarga Mo merilis desain Liontin Giok yang dikenakan oleh pewaris perusahaan. Saat dia menghilang 20 tahun lalu, mereka mengeluarkan hadiah besar. Siapapun yang memiliki informasi, silakan hubungi keluarga Lin. Halo? Apakah kau sibuk? Tidak, sama sekali tidak. Aku mengirimkan gaun pengantinnya padamu. Cobalah dan lihat apakah pas. Oak,
Aku sedang di luar sekarang. Aku akan mencobanya saat kembali. Aku mendesain gaun pengantin ini sendiri. Aku harap kau menyukainya. Kau mendesainnya sendiri? Aku tidak menyangka. Kau begitu kreatif. Ada banyak hal tentangku yang tidak kau ketahui. Benarkah? Baiklah, aku akan mengenalmu nanti. Aku harus pergi sekarang. Aku akan kembali untuk mencoba gaun itu. Oke, hati-hati di jalan. Diash. Selamat datang kembali, Nona. Oh Maria, apakah seseorang mengantarkan gaun pengantin tadi? Nona, gaun pengantin dari tadi. Teledayambil Ola, Nona Tang. APA, Aku mencoba menghentikannya. Aku bilang itu milik Nona Lin. Tapi Nona Tang tidak mau mendengarkan. Jenna, beraninya kau. Apa yang kau lakukan? Vivian, kau sudah kembali. Siapa yang memberimu izin memakai gaun pengantinku? Lepaskan. Memangnya kenapa kalau itu gaun pengantinmu? Kalau aku suka sesuatu, kau harus memberikannya padaku. Jenna punya rasa malu. Jangan lupa. Kalau bukan karena bantuanku dulu, apakah kau akan berada di posisimu sekarang? Ya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau kau tidak membawaku ke keluarga Song, bagaimana aku bisa punya kesempatan untuk merebut ketiga kakakmu? Percaya atau tidak, kali ini mereka tetap akan memihakku. Apa yang kau lakukan? Jenna. Jenna, apa yang terjadi? Aku hanya berpikir, gaun pengantin Vivian sangat indah. Aku belum pernah melihat gaun pengantin secantik ini. Aku hanya mencobanya, lalu Jenna hanya mencoba. Konmyo, apa kau benar-benar harus memukulnya? Dia memukul dirinya sendiri. Vivian, yang kulakukan hanyalah mencoba gaun pengantinmu. Mengapa kau memfitnahku seperti ini? Berhenti menyebarkan kebohongan jahat. Jenna begitu baik. Bagaimana mungkin dia berbohong? Vivian, minta maaf pada Jenna sekarang juga. Atau jangan salahkan kami jika bersikap kasar padamu. Baiklah, jika memang begitu, perhatikan baik-baik. Beginilah caraku memukulnya. Apa yang kau lakukan? Dia merusak gaun pengantinku. Menamparnya itu masih ringan. Vivian, bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Lihat dirimu. Kau benar-benar tidak masuk akal. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak diam-diam mencoba gaun pengantin Vivian. Aku akan melepasnya sekarang. Jenna. Vivian, kapan kau akan berhenti? Diam, pergi benahi otakmu sebelum bicara padaku. Kau. Maksudku, serius, kenapa memakai gaun pengantin? Untuk menikah, tentu saja. Dan gaun pengantin ini dirancang langsung oleh tunanganku. Apa katamu? Vivian, jangan bercanda, oke? Kami hanya menunjukkan sedikit perhatian pada Jenna. Apa kau benar-benar harus bicara pada kami? Seperti ini terus-menerus? Kau bilang gaun pengantin ini dirancang oleh tunanganmu? Apa? Tunanganmu seorang penjahit? Vivian, saat aku melepas gaun pengantin tadi, aku tidak sengaja merusaknya. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Ini sobekan yang besar. Dan kau menyebut ini kecelakaan? Sudah selesai? Ini cuma robek. Tidak bisakah kau perbaiki saja? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini jelas disengaja. Ini cuma gaun pengantin. Beli saja yang lain. Kenapa kau begitu, Pici? Aku begitu sibuk menamparnya. Aku lupa menamparmu. Berani kau memukulku? Vivian, kau sudah merasa hebat ya? Jangan lupa, siapa yang mengangkatmu dari jalanan? Lepaskan aku. Vivian, kau perlu diberi pelajaran. Yang kau lakukan hanya menindas Jenna. Hari ini, aku akan memastikan kau belajar pelajaranmu. Bukankah kau bilang, gaun pengantin ini untuk pernikahanmu? Sekarang karena kami bertiga tidak menikahimu, kurasa kau tidak akan membutuhkannya lagi, kan? Kembalikan. Tidak. Vivi.
Sean, Jenna, ada apa? Sean. Aku sangat pusing sekarang. Kurasa karena Vivian menamparku terlalu keras barusan. Dan itu memperparah luka lamaku dari kebakaran. Sean, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Kau seharusnya periksa Vivian. Sean, Vivian baik-baik saja. Dia perlu diberi pelajaran. Tepat sekali, kemampuan renangnya cukup bagus. Dia hanya pura-pura pingsan untuk mendapatkan kasihan kita. Ini semua salahku. Jika aku tidak bersikeras mencoba gaun itu, Vivian tidak akan semarah itu. Sean, kalian tidak perlu khawatirkan aku. Pergi periksa Vivian. Sean, bagaimana kalau begini? Kau bawa Jenna ke rumah sakit dulu. Kau lupa. Kepala Jenna terluka saat melindungimu. Ayo pergi. Bawa Jenna ke rumah sakit. Maaf, aku tidak melindunginya dengan baik. Tidak, ini terkait efek samping dari kebakaran. Rumah sakit. Aku perlu ke rumah sakit. Mungkin Vivian juga harus. Abakantia. Dia perlu diberi pelajaran. Di mana aku? Kau sudah sadar. Kau. Aku. Kita. Kenapa kau malu sekali? Aku tidak. Kita hampir menikah. Apa yang perlu dimalukan? Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Kau pingsan karena demam kemarin. Aku melihatmu dan membawamu kembali. Jangan khawatir, pelayan mengganti pakaianmu. Terima kasih. Dis antara kita, tidak perlu berterima kasih. Tapi apa sebenarnya yang terjadi kemarin? Dokter bilang, Kau mengalami komplikasi demam. jika aku tidak datang tepat waktu, Akibatnya. Lupakan saja. sepertinya kau tidak ingin membicarakannya. Maaf telah merusak gaun pengantinmu. Tidak apa-apa. Jika kau tidak keberatan, aku akan mendesainkanmu yang baru. Setelah pertemuan singkat kita, aku tidak menyadari betapa tampannya dirimu. Kenapa kau tidak mandi air hangat? Untuk menghangatkan diri, Baik. kau tidak terluka, kan? Tidak. Aku hanya terpeleset. Aku akan mandi dulu. Oh, baiklah. Halo? Halo, Nona Lin. Liontin giokmu sudah diperbaiki. Kau bisa mengambilnya. Baik. Aku akan segera ke sana. Terima kasih. Aku punya sesuatu yang penting. Di toko reparasi. Aku harus mengambilnya sekarang. Aku akan pergi bersamamu. Baik. Pak, saya di sini untuk mengambil liontin giok saya yang sudah diperbaiki. Tolong tunggu sebentar. Saya akan mengambilkannya untukmu. Sepertinya kau sangat peduli dengan liontin giok ini. Apakah itu punya makna khusus bagimu? Sebenarnya, aku anak angkat keluarga Song. Orang tuaku dan aku terpisah saat aku masih sangat muda. Liontin giok ini adalah satu-satunya petunjukku untuk menemukan keluargaku.
Tapi beberapa hari yang lalu, seseorang memecahkannya. Tapi untungnya, pemiliknya bilang bisa diperbaiki. Ketika pewaris korporasi Lin menghilang, dia juga membawa Liontin Giok. Mungkinkah dia? Ini adalah. Hack! Ini bukan Liontin Giok saya. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambilkannya untuk Anda. Mungkinkah Vivian adalah pewaris keluarga Lin? Halo? Pak, keluarga Lin sudah datang. Mereka bersikeras ingin bertemu Anda. Saya sedang sibuk sekarang. TAPI. Ada APA? Sesuatu terjadi? Bukan apa-apa. Jangan khawatir. Jika ada urusan, kau boleh pergi mengurusnya. Tidak apa-apa. Lagi pula, kita sudah menikah. Kita punya banyak waktu. Baiklah. Aku akan menjemputmu. Baiklah. Yang ini pasti benar. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Berhenti di situ. Dari mana saja kau? APA Kautelai. Aku bicara padamu. Aku pergi ke rumah tunanganku. Perlukah aku memberitahumu? Apa katamu? Vivian, berapa lama lagi kau akan terus berakting? Selama bertahun-tahun ini, kau hanya berputar di sekitarku, atau bekerja. Kapan kau punya waktu untuk bertemu pria lain? Jangan bilang, kau akan menikahi pria tua itu? Ya, aku jelas tidak akan menikahimu. Kau terus bilang tidak akan menikahiku. Tapi kau hanya cemburu kan? Sudah kuduga, kau tidak bisa melupakanku. Kalau tidak, mengapa kau masih menyimpan pensil pertama yang kuberikan padamu? Sepertinya aku benar lagi, kan? Maafkan aku. Kau bicara soal ini? Maaf, aku lupa membuangnya. Vivian, APA sebenarnya yang kau lakukan. Dan ini. Foto-foto yang kau berikan padaku. Ditandatangani oleh idolaku. Dan hadiah ulang tahun. Semua yang kau berikan padaku. Aku kembalikan semuanya padamu. Vivian, kau akan menyesalinya. Kenapa? Setelah semua yang kulakukan padamu, dia masih satu-satunya yang kau pikirkan? Tidak, aku harus membuat rencana. Sean, kau dan keluarga Song hanya boleh menjadi milikku. Sean, kamu belum tidur? Kenapa kamu di sini? Aku tahu kamu kesal. Aku ingin menghiburmu. Aku tidak mau minum. Apa karena Vivian? Aku melihat semuanya hari ini. Dia sudah keterlaluan. Itu semua hadiah yang dengan hati-hati kamu siapkan untuknya. Dia membuangnya begitu saja. Bagaimana bisa dia setega itu? Jangan bicarakan itu. Sean, Vivian hanya peduli pada dirinya sendiri. Berbeda denganku, kamu adalah satu-satunya yang kupikirkan. Benar, Vivi. Kapan kamu pernah memperdulikan Parasenko? Kamu yang terbaik, andai saja Vivi, setengah saja secerdas kamu. Kenapa tiba-tiba jadi panas sekali? Vivi, Sean, ayo kita bersama. baiklah.
GD, semalam kita. Apa yang kamu lakukan di sini? Sean, semalam kamu mabuk. Sean, aku tahu. Hatimu selalu milik Vivian. Apa yang terjadi semalam akan kuanggap tidak pernah terjadi. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Maafkan aku. Aku pikir itu Vivi, tapi jangan khawatir. Aku akan menebusnya untukmu. Vivi. Mau kemana dengan pakaian seperti itu? Mau menikah, tentu saja. Ada APA? Tidak. Itu tidak mungkin, Vivian. Gaun pengantinmu kan rusak, bagaimana kau bisa mendapatkan yang lain? Jangan bilang calonmu yang kau sebut itu, yang membuatnya untukmu. Dia benar-benar menemukan penjahit tua, ya? Mobil pengantinku sudah datang. Berhenti di situ. Lepaskan. Tidak. Lepaskan. Tidak. Sean. Lepaskan. Vivi benar-benar akan menikah. Jangan hentikan dia. Ayah dan ibu, Vivi bersikap kekanak-kanakan itu satu hal, tapi kenapa kalian mengikutinya? Apa dia serius? Tentang Jenna dan aku semalam. Apa dia tahu segalanya? Baiklah, hentikan ini. Apa hanya karena kita tidak sampai ke jamuan pemilihan tepat waktu? Kau ingin menikahkan? Nah, kami bertiga ada di sini. Pilih salah satu dari kami. Siapapun yang kau pilih, kami akan menyetujuinya. Sudah selesai? Sudah kubilang berkali-kali. Aku sudah punya tunangan, tapi bukan salah satu dari kalian. Itu tidak mungkin. Selain kami bertiga, kau tidak punya pilihan lain. Seluruh Southdale tahu. Kau tergila-gila padaku. Yang akan kau pilih adalah aku. Kenapa? Sean, aku sudah memberikan diriku padamu. Kenapa kau masih berpikir untuk menikahi jalang itu? Tidak. Sama sekali tidak. Kau hanya bisa jadi milikku. Vivian, aku tahu aku tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Dan ketiga kakak beradik itu merawatku. Kau kesal. Tapi pernikahan adalah urusan besar. Kau tidak bisa bercanda soal pernikahan. Pergi sana. Vivian, tolong jangan membuat keributan, oke? Saat Sean dan aku tidur bersama, dia terus memanggil namamu, orang yang benar-benar dia cintai. Hanyalah kau. Kau benar-benar menjijikan. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Pergi dari hadapanku. Dara. Aku berdarah. Vivian, kau benar-benar tak punya hati. Wanita kejam ini. Apa yang kalian tunggu? Bawa dia ke rumah sakit. Tunggu. APA aku salah lihat? Aku akui aku salah tadi malam, tapi dia tidak mungkin mempermainkan hidupnya sendiri. Jin, aku tahu kau membenciku, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan benar-benar mencoba membunuhku. Mengapa kau melakukan ini? Dasar jalang yang menjijikan dan manipulatif. Dia pantas mati. Kau pergi atau tidak? Aku akan selesaikan ini denganmu nanti. Jenna, ayo kita ke rumah sakit. Selamat. Kau akhirnya keluar dari hidupku, tanpa menoleh ke belakang. Ini iring-iringan siapa? Miwa Sekelai. Vivi, tunggu aku. Saat kita menikah, aku janji akan memberimu sesuatu yang jauh lebih baik dari ini. Vivi. Apa katamu? Vivi, tidak mungkin. Kau pasti salah. Seluruh Southdale tahu. Vivi sangat mencintai Sean. Lagipula, bahkan kami berdua hanyalah kaki tangan Sean. Selain itu, kemegahan seperti ini hanya keluarga Song kami dan pria dari Northwood itu yang mampu. Vivi selalu bersama kami atau di perusahaan. Bagaimana dia bisa mengenalnya? Aku dengar dari orang-orang di iring-iringan bahwa pernikahan pria dari Northwood itu juga dalam beberapa hari ke depan. Aku pasti salah. Sean, aku sangat kesakitan. Bisakah kau bawa aku ke rumah sakit dulu? Aku merasa seperti akan mati. Tidak, kau akan baik-baik saja. Bertahanlah sedikit lebih lama, kita akan segera sampai di rumah sakit. Jenna akan baik-baik saja. Jangan khawatir.
Cari spesialis terbaik. Uang bukan masalah. Jenna, jangan khawatir. Dokter akan segera datang. Jangan khawatir, kami akan menunggu di luar untukmu. Vivi, kau terlihat cantik hari ini. Terima kasih. Ayo pergi. Pernikahan akan segera dimulai. Ayo masuk. Dokter, bagaimana keadaannya? Dokter, bagaimana Jenna? Kalian anak muda, benar-benar menyia-nyiakan sumber daya medis. Dokter, apa maksud Anda? Bagaimana keadaan Jenna? Sebenarnya, Jenna hampir saja tak tertolong tadi. Apakah parah? Apakah dia butuh donor darah? Jika iya, ambil darahku. Darahku juga bisa. Transfusi darah? Luka di perutnya, hampir tidak ada apa-apanya. Jika Anda membawanya 10 menit lebih lambat, lukanya akan sembuh sendiri. Apakah Anda tahu berapa banyak pasien sekarat yang masih menunggu perawatan? Saya tidak peduli jika Anda adalah 3 pewaris Soudale atau orang penting dari Northwood. Jika Anda pernah melakukan hal seperti ini lagi, Anda tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah sakit saya lagi. Dokter. Itu aneh. Vivian tidak mengangkat telepon. Begitu juga ayah dan ibu. Menurutmu, orang di mobil pengantin sebenarnya adalah Vivian? Mungkin Jenna sengaja menipu kita agar kita tidak punya waktu untuk menghentikan Vivian pergi? Untung saja aku sudah menyiapkan kantong darah. Ketiga orang bodoh ini. Kau sudah di sini. Jangan khawatir. Dokter bilang, lukanya tidak dalam. Setelah perawat selesai membalutnya, aku bisa pulang. Aku ada urusan mendesak. Karena kau baik-baik saja, aku akan pergi sekarang. Sean, tolong temani aku. Aku takut. Aku ada urusan mendesak. Maafkan aku, Jenna. Aku juga. Aku pergi sekarang. Hah? Aku juga harus pergi. Aku akan minta Maria menjemputmu. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa sendirian. Aku sudah terbiasa. Jenna, kau sangat pengertian. Aku pergi sekarang. Kenapa? Kenapa setelah semua ini, kau masih memperlakukanku seperti ini? Vivian. Vivian, Ayah. Ibu. Kenapa kalian di sini? Vivian. Meskipun kau tidak akan menjadi menantu kami, bagi ibu dan aku, kau akan selalu menjadi putri kami. Camarilla, ini adalah pusaka keluarga kami. Ini bersamaku sepanjang hidupku. Sekarang, aku memberikannya padamu. Aku harap ini memberkatimu dengan kedamaian dan kesuksesan. Kebahagiaan dan kesehatan yang baik. Jangan khawatir. Aku akan menghabiskan sisa hidupku. Melindungi Vivian. Dan aku tidak akan pernah membiarkan bahaya menimpanya. Jaga dia baik-baik. Ingat, kau harus bahagia. Ayo pergi. Kenapa rumah berantakan sekali? Maria? Di mana Maria? Vivian. 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 Berhenti berteriak. Ibu. Ayah. Di mana Vivian? Dia sudah pergi. Dia tidak akan kembali. Pergi? Apa maksudmu? Kemana Vivian pergi? Dia menikah. Mulai sekarang, dia tidak ingin berurusan dengan kalian semua. APA. Tidak, ini tidak mungkin. Kau dan dia jelas-jelas menipu saya. Vivi, turun ke sini. Apa kalian tidak mau menikah? Ayo kita daftarkan pernikahan kita, kakak. Kalian anak-anak tak tahu terima kasih. Vivian itu anak yang baik. Dia menyelamatkan keluarga Song kita dari bencana. Semua yang kalian makan, pakai, dan gunakan. Bukankah itu semua didapat Vivian? Dengan darah dan keringatnya, kalian bertiga tidak menghargainya, selalu menjilat Jenna. Vivian sudah menikah. Kalian tidak akan pernah punya kesempatan. Vivian, Gia. Ayah. Katakan padaku, ayah, di mana Vivian? Ibu.
Kumohon, katakan padaku, di mana Vivian, sekarang? Dia tidak ada urusan lagi dengan kalian sekarang. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Baiklah. Jika kalian tidak memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Ayo pergi. Mari kita berpencar dan mencari. Baiklah. Bisakah Anda periksa untuk saya, apakah ada Vivi yang terlihat seperti ini dan tingginya segini? Apakah dia pernah muncul di sekitar sini? Tidak. Vivian, di mana kau? Halo, Kitimo, di Imperial Grand Hotel. Apakah kalian bertiga di sini untuk pernikahan? Upacaranya sudah selesai. Bapak dan Ibu Mo telah kembali ke rumah besar. Di sini, rumah besar ini memang terlihat lebih baik dari villa kita, sedikit saja. Maksudmu, resepsi pernikahan Vivian diadakan di sini? Dia benar-benar berlebihan untuk sandiwara ini. Dia menghabiskan uang kita. Jadi bagaimana dia tahu untuk merasa bersalah? Maaf Pak, Anda tidak bisa masuk. Mingger. Tidak ada yang bisa menghentikan Sean Song memasuki suatu tempat. Sean. Tenanglah. Petugas. Bolehkah saya bertanya siapa pemilik rumah besar ini? Bisakah Anda menghubungi mereka dan mengizinkan kami masuk? Ini adalah rumah pribadi Bapak Mo. Kami tidak menerima orang luar. Anda tidak bisa sembarangan mencari siapapun di sini. Mo. Keluarga Mo dari Northwood? Master Hill. Bahkan jika Vivian punya sedikit keahlian bisnis, pengaruhnya tidak cukup bagi keluarga Mo untuk menghormatinya. Sean, Ryan. Vivian tidak mungkin benar-benar menikah dengan orang lain, kan? Itu Master Hill. Satu-satunya orang yang dia sukai adalah aku. Bagaimana dia bisa menikah dengan orang lain? Aku akan masuk untuk menyelesaikan ini. Garkan Merekamazu. Vivi. Tidak, kau tidak bisa. Vivian. Pasti kau lelah setelah seharian. Ayo pulang dan istirahat lebih awal. Aktor yang disewa Vivian, bukanlah pria tua, kok bisa? Dia pria tampan, dia bahkan lebih karismatik dariku. Sudah kubilang Sean, aku tidak tahan melihat ini. Dia memang tampan, tapi terlalu sombong. Sean, aku akan menghajarnya. Tidak. Dia bukan aktor, dia orang terkaya di kota utara, pewaris keluarga Mo, Liam Mo. Tidak mungkin. Dia Liam Mo dari keluarga Mo di kota utara? Sean, kau pasti salah. Aku pernah bertemu dengannya di sebuah jamuan. Sekali, karena status spesialnya, aku mengingatnya dengan sangat jelas. Aku tidak mungkin salah. Aku sudah bersiap menikahi orang lain. Pernikahannya 2 minggu lagi. Halo, Nona Lin. Saya di sini untuk mengantarkan hadiah pertunangan Anda. Hei, Apakah kau sudah menerima hadiah pertunangannya? Itu benar. Semua ini benar. Apa yang benar? Vivian tidak berbohong pada kita, dia benar-benar menikahi orang lain, TAPI. Orang yang dicintai Vivian, bukankah selalu dirimu? Semua orang di kota selatan tahu itu, bagaimana bisa dia menikahi orang lain? Kukira bahkan jika bukan dirimu, dia akan memilih salah satu dari kita. Apa salahku, Vivi? Aku tidak akan membiarkanmu menikahi orang lain, kau hanya bisa menjadi milikku. Meisuk. Koki. Mereka orangnya, mereka seperti lalat, kita tidak bisa menyingkirkan mereka. Pergi segera, siapa kau pikir dirimu? Penjaga payah, berani mencampuri urusan kami. Mingger, aku akan mencari Vivian, sudah kubilang kalian bertiga, meningkerlah sekarang. Vivian ada di dalam sekarang. Tutup pintunya. Sean. Apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau begini? Kita akan kembali besok, bawa lebih banyak orang. Tidak, aku akan menunggu di sini. Aku tidak percaya Vivian benar-benar akan melakukannya dan menolak menemuiku. Tuan, ketiga orang itu masih menolak pergi. Garkan Merekamazuk. Tuan bilang kalian boleh masuk. Ayo.
Kau sudah di sini semalaman. Begitu gigih. Aku bertanya padamu, gimana Vivian? Istriku terlalu lelah semalam. Dia sedang beristirahat sekarang. Jika ada sesuatu, bicaralah padaku. Kau tidur dengannya semalam, bukankah begitu? Ya, benar. Semalam. Dia. Sangat proaktif. Kau berani memukul saudaraku? Sekumpulan pecundang. Kalian tidak punya keahlian. Tapi berani mencoba merebut Vivian? Tuan Mo. Dengan status Anda, pasti Anda punya banyak wanita di sekeliling Anda. Vivian adalah milik keluarga Song kami, dan dia tunanganku. Tolong kembalikan dia padaku. Tu n'engormu. Bukankah seharusnya dia? Sean, Ada APA? Kamu terluka? Kamu. Kenapa kamu di sini? Kudengar Vivian sudah menikah. Aku datang untuk menemuimu. Vivian jelas-jelas ditinggalkan oleh keluarga Song. Bagaimana bisa dia masih mendapatkan pria sebaik itu? Jalang itu, apa yang dia punya tapi aku tidak? Jana, kamu masih terluka. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Kami akan urus semuanya di sini. Dia seperti kakak bagiku. Dia menyelamatkan hidupku, dan aku berterima kasih padanya. Tapi satu-satunya yang kucintai adalah Vivian. Jamuan pertunangannya, saat dia berusia 24 tahun, kami sudah mengaturnya. Kau mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Beraninya kau, Sean Song. Aku sudah melakukan semua ini untukmu. Dan yang kau punya hanyalah rasa terima kasih? Apa yang jalang itu punya tapi aku tidak? Tidak, posisi Nyonya Song hanya bisa menjadi milikku. Benar, bapakmu. Ketiganya hanya melihatku sebagai adik perempuan. Di Haiti mereka, satu-satunya yang benar-benar mereka cintai adalah Vivian. Oh dan Sean, sekarang karena Vivian sudah menikah, kurasa dia tidak akan memilihmu lagi kan? Tidak mungkin. Semua orang di kota selatan tahu, dia tergila-gila padaku. Satu-satunya yang paling dia cintai hanyalah aku. Père Lucas, tu manges la scagna pas d'America? Tidak perlu. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas pada mereka. Mereka saja yang tidak mau mendengarkan. Aku t'as eu. Bagaimana perasaanmu tentang mereka? Terutama jika menyangkut Sean. Jika kamu berubah pikiran. Aku akui. Dulu aku menyukainya. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang, aku adalah istrimu. Mulai sekarang, aku hanya akan mencintaimu. Kamu tidak percaya padaku? Kalau begitu, aku akan membuktikannya padamu. Sayang, kenapa kamu banggaan seperti ini? Sayang, kenapa kamu banggaan seperti ini? Si tukang tidur, waktunya bangun. Kamu akan terlambat. Ayolah, bangkan. Sayang, aku sangat mengantuk. Maukah kamu menggendongku untuk membersihkan diri? Oh, kamu sangat malas. Baiklah, ayo pergi. Gerakan itu, dia hanya melakukan itu ketika dia sangat bergantung pada seseorang. Dia hanya pernah melakukannya dengan ibu dan aku. Camus pastille le ladaris et malam. Kembalilah dan istirahatlah. Ini semua salahmu. Kamu membuatku terjaga sepanjang malam kemarin. Sekarang punggungku masih sakit. Vivian, apa kamu tidak punya malu? Ini masih pagi buta. Dan kamu bertingkah gila di rumah orang lain. Menurutku kalianlah yang tidak punya malu. Vivian, aku tahu. Kamu hanya cemburu karena kami terlalu baik pada Jenna. Bagaimana kalau begini? Kami akan membuat Jenna pindah. Maukah kamu kembali? Ya. Vivian, kami akan membelikannya sebuah villa di sebelah rumah kami. Mulai sekarang, kami bertiga akan menjaga jarak darinya. Tolong jangan membuat keributan. Kembalilah bersama kami sekarang. Dan aku bisa berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Menurutku, kalian semua pasti sudah ditendang. Keledai di kepala. Lihat baik-baik. Aku sudah menikah. Aku punya suamiku sendiri sekarang, dan keluargaku sendiri. Mulai sekarang,
Aku tidak ada urusan lagi dengan kalian. Tapi akulah yang kamu cintai. Kamu bilang saat kamu berusia 24 tahun, kamu akan mengimamkan kepada dunia, bahwa kita bersama. Sudah lupakah kamu semua itu? Apakah kamu benar-benar akan bersama seseorang yang tidak kamu cintai, hanya untuk membuatku kesal? Aku tahu. Kamu masih mencintaiku, kan? Aku tahu. Kamu hanya mencoba untuk membuatku marah, kan? Sean, aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Aku tidak menyukaimu. Mulai sekarang, hanya ada satu orang yang kucintai. Dan itu adalah suamiku, Liam. Vivian. Dan kamu. Kalian berdua. Mulai sekarang, tidak ada urusan lagi denganku. Sayang, aku tidak ingin melihat mereka. Ayo kita kembali. Jangan mencoba kuat. Jika kamu sedih, kamu bisa memberitahuku. Kukira aku bisa selalu menjadi keluarga bersama mereka. TAPI. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Semua terjadi karena suatu alasan. Mereka tidak tahu cara menghargaimu, tapi aku akan. Jangan khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Selalu? Orang itu mudah berubah. Sean. Ryan. Leo. Tak satu pun dari mereka menepati janji. Kamu juga tidak akan. Aku akan membuktikan segalanya seiring waktu. Dalam suka dan duka. Dalam sakit dan sehat. Dalam kaya dan miskin. Dalam suka dan nestapa. Aku akan selalu di sisimu. Ayo makan dulu. Aku sudah minta dapur siapkan makan siang. Baiklah. Aku angkat telepon dulu. Kalian duluan saja. Hei, bapak mau kita ini tampan dan kaya raya. Kenapa dia menikahi Nona Lin? Kudengar dia punya 3 tunangan sebelumnya. Dia mungkin tidak, Murni. Apa itu masih jadi pertanyaan? Bukankah dia menikahinya hanya untuk menjadikannya tameng? Temeng, kamu baru di sini, kamu tidak tahu. Bapak Mo dan keluarga Lin. Ada apa? Tidak ada apa. Ayo pergi. Coba saja. Ini disiapkan khusus untukmu. Baiklah. Ini telepon dari kepala pelayan. Kenapa tidak kau jawab? Halo? Tuan, Anda sebaiknya kembali ke rumah tua. Elias Lin membuat keributan, dan kakekmu tidak bisa menanganinya lebih lama lagi. Sudah kubilang, aku tidak mengakui perjodohan itu. Perjodohan? Akan kukatakan lagi, aku sudah menikah. Suru Mereka Beranti Mangambuku. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Masalah kecil. Jangan khawatir. Meskipun kita sudah menikah, aku tidak akan ikut campur urusanmu. Vivian. Ini salahku. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Sebenarnya aku punya perjodohan dengan pewaris keluarga Lin. Kamu baru di sini, kamu tidak tahu, Bapak Mo dan keluarga Lin. Jadi, kau menikahiku untuk menghindari perjodohan dengan keluarga Lin? Tentu saja tidak. Aku menikahimu karena... Karena apa? Perjodohan dengan keluarga Lin dibuat oleh orang tuaku saat aku masih sangat muda. Saat itu, aku bahkan tidak tahu apa itu perjodohan. Lagipula. Tidak lama setelah pertunangan dibuat, keluarga Lin mengalami kecelakaan mobil. Orang tua pewaris keluarga Lin meninggal di tempat. Dan putri mereka juga hilang. Ayah, Ibu, Vivian, hiduplah dengan baik, lari. Pergi. Kecelakaan mobil? Kenapa aku ingat mengalami kecelakaan mobil sendiri saat aku kecil? Maksud mereka adalah sampai dipastikan apakah pewaris masih hidup atau mati. Aku tidak bisa menikahi siapapun, bahkan jika aku harus hidup sendiri. Tapi dia sudah hilang 17 tahun.
Dan orang yang selalu kusukai adalah Vivian. Vivian. kamu baik-baik saja? Aneh sekali. Gambar-gambar itu. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya lagi? Bukan apa-apa. Mungkin aku terlalu lama begadang kemarin, dan belum sepenuhnya bangun. Kamu baik-baik saja? Perlu ke rumah sakit? Tidak. Ini masalah kecil. Kenapa harus ke rumah sakit? Tadi kita sampai mana? Perjodohan dengan keluarga Lin. Sudah kubilang pada mereka, aku tidak akan mengakuinya. Aku tidak mungkin hidup kesepian demi seseorang yang menghilang selama 17 tahun. Tapi mereka. Mereka tidak akan menyerah. Mereka lebih memilihmu hidup kesepian, daripada menikah dengan orang lain. TAPI. Kenapa kamu memilih untuk menikahiku, kalau tidak salah? Di jamuan pemilihan calon suami, jika Sean melamarku, kamu pasti akan maju, kan? Apa kamu benar-benar ingin tahu soal ini? Ya. Ikut aku. Semua yang ingin kamu tahu ada di sana. Apa ini semua? Sebenarnya, pertama kali aku bertemu denganmu, bukan di jamuan pemilihan calon suami. Itu di sini. Makan pelan-pelan, cukup untuk semua orang. Côte à eu. Mannequin et tout à dire. Aku selalu saja bertemu denganmu. Dalam berbagai situasi. Hai, saya mau. Saya mau bubble tea. Dengan gula 30% dan es sedikit, tolong. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh, sama seperti dia. Aku terlambat, aku terlambat. Maaf. Terima kasih. Saat itu, akhirnya aku mengumpulkan keberanian untuk mencoba mengenali dirimu. Tapi kemudian aku tahu, kamu sudah punya orang lain di sisimu. Bawa. Sean, Vivian, Sean, aku lapar sekali. Mau makan apa? makan apa? Tentu saja, apapun yang kamu mau. Ayo pergi. Ayo. Jadi sejak saat itu, kamu. Saat itu, aku sadar kamu hanya punya mata untuk ketiga pria itu. Jadi aku hanya bisa mengawasimu dari balik bayangan, memastikan kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan. Sampai hari jamuan pemilihan calon suami, saat aku melihatmu berdiri tak berdaya di atas panggung. Pada saat itu, aku diam-diam bersumpah bahwa apapun hasilnya, aku harus mengambil kesempatan. Sucre-là, et tout herbaillard. Maaf. Karena membuatmu menunggu begitu lama. Dulu aku salah menilai orang. Tapi yakinlah, mulai sekarang aku hanya punya mata untukmu. Maria, APA yang Kalakukin? Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barang Vivian? Bapak Song. Ini bukan barang-barang Vivian. Ini milik Jenna. APA kau lupa? Kau yang meminta Vivian untuk memberikan kamar ini kepada Jenna. Apa yang kau lakukan di kamarku? Kenapa kau berteriak? Waktu itu kau menyuruh dokter mengganti obatnya untuk menjebak Jenna. Aku belum menyelesaikan masalah itu denganmu. Jenna sedang tidak enak badan sekarang, dan kamar ini paling dekat dengan kami bertiga. Berikan saja padanya. Sean, ini bukan waktunya untuk menyesal. Kita perlu mencari cara agar Vivian memaafkan kita. Kau benar.
Kita salah sebelumnya. Kita hanya perlu mengembalikan kamar ini. Begitu Vivian tahu. Dia pasti akan percaya pada kita. Benar. Maria, cepat, bawa kami ke kamar Vivian. Baik. Kenapa kamar ini begitu kumuh? Apa ini layak untuk ditinggali manusia? Ya, bahkan anjing di rumah hidup lebih baik dari ini. Mungkinkah selama ini, kita benar-benar memperlakukan Vivian begitu buruk? Tapi Vivian jelas-jelas adalah orang yang paling kita sayangi. Apa yang telah kita lakukan? Sejak Vivian mulai mendukung Jenna, bukankah kalian bertiga selalu memperlakukan Vivian seperti ini? Terlambat untuk menyesal sekarang. Sudah terlambat. Vivian, APA sebenarnya yang kau lakukan? Oh benar. Dan semua ini. Foto-foto bertanda tangan yang kau berikan padaku, ditandatangani oleh idolaku. Dan hadiah kelulusan. Semua yang kau berikan padaku. Jen Gan. Aku mengembalikan semuanya padamu. Vivian, kau akan menyesali ini. Vivian, aku tahu aku salah. Tolong kembalilah. Vivian kembali. Vivian, Sean, APA yang kau lakukan di sini? aku dengar kau belum istirahat dengan baik beberapa hari ini. Aku membeli barang-barang ini, khusus untuk merawatmu. Tapi aku sudah. Kau belum makan siang kan? Aku akan membuatnya untukmu sekarang. Ada apa, Jenna? Aku tidak sengaja memotong tanganku saat memotong sayuran tadi. Aku sangat ceroboh. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Sean, aku sangat merindukanmu. Sejak malam itu, aku tidak bisa melupakanmu. Kalian berdua, apa yang kalian berdua lakukan? Oh. Tangan saya tergores tadi. Sean sedang membantu saya menghentikan pendarahannya. Kamu tidak APA? Peria, perlu kami antar ke rumah sakit? Tidak perlu. Saya tidak selama ITU. Kalian tunggu di luar saja. Sebentar lagi selesai. Ayo. Ayo coba masakanku. Ayo. Vivian, ini masakan kesukaanmu. Maafkan saya, Jenna. Saya salah. Tidak apa-apa, teman-teman. Saya tahu kalian semua sangat merindukan Vivian. Tapi Vivian, sejujurnya, dengan kalian bertiga yang begitu menyayanginya, dia sama sekali tidak menghargainya. Dia bahkan kabur dan menikah dengan orang lain. Tapi suaminya memang terlihat cukup kaya. Menikahi pria seperti itu, jelas merupakan jalan pintas menuju puncak. Jenna Tang, jaga ucapanmu. Vivian tidak seperti itu. Maafkan saya, Ryan. Saya tidak bermaksud menyalahkan Dihian. Saya hanya merasa bahwa kalian semua begitu baik padanya. Tapi dia tidak peduli pada kalian semua. Kita tidak bisa menyalahkan Vivian. Ini salah kami. Kami tidak mempertimbangkan Parison Vivian. jika kita semua datang lebih awal di jamuan pemilihan calon suami. Kita tidak akan berada Dalam situasi ini hari ini, Biasanya, jika saya sedikit membuat masalah, kalian semua jadi marah. Jadi mengapa kalian semua tiba-tiba membela Vivian? Jalang itu? memecah belah orang, memutarbalikkan fakta, dan minuman itu malam itu. Jenna, inikah wajah aslimu? Sean, makanlah lebih banyak. Tidak, terima kasih. Aku kenyang. Aku juga kenyang. Sean, mengapa kau begitu dingin padaku? Apakah kau sudah melupakan segalanya tentang malam itu? Yang kuinginkan hanyalah menjadi matriark keluarga Song, dan ikut menikmati kekayaan keluargamu. Hanya itu. Apakah itu terlalu berlebihan? Aku tahu kau sedang tidak enak hati. Aku hanya ingin menghiburmu.
Aku tidak mau minum. Apakah karena Vivian? Aku melihat semuanya hari ini. Dia sudah keterlaluan. Itu adalah hadiah yang kau siapkan. Selama lebih dari 10 tahun untuknya. Dia membuangnya begitu saja. Bagaimana bisa dia begitu kejam? Jangan bicarakan itu. Sean. Vivian hanya peduli pada dirinya sendiri. Tidak sepertiku, hanya kau yang ada di hatiku. Ya, Vivi. Kapan kau pernah peduli dengan perasaanku? Malam itu, aku meminum anggur yang diberikan Jenna padaku. Setelah itu, aku merasa panas di sekujur tubuh. Jan menkicau. Apakah ada yang salah dengan anggur itu? Hei! Kemarilah sebentar. Pak, periksa apakah ada residu obat di cangkir ini. Baik. Juga, selidiki Jenna. Baik, Pak. Apa yang kau lakukan di sini? Sean. Aku tidak bisa tidur. Jika kau tidak bisa tidur, minumlah pil tidur. Pil tidak akan membantu. Hanya saja aku tidak bisa tidur, karena aku terus memikirkanmu. Apa yang kau lakukan? Sean, aku sangat merindukanmu. APA. Sejak malam itu, aku merasa tanpamu, aku akan mati. Sean, tolong, kau harus membantuku. Aku tidak percaya kau bisa menahan diri. Sean. Sudah kubilang, malam itu hanya kecelakaan. Satu-satunya orang yang benar-benar kucintai adalah Vivian. Kau adalah mahasiswa penerima beasiswa yang disponsori Vivian 10 tahun lalu. Selama bertahun-tahun, kau telah mendapatkan banyak keuntungan dari keluarga Song. Aku tidak akan mempermasalahkan semua itu. Ini 100 juta rupiah. Anggap saja ini kompensasi pribadiku untukmu. Uang ini cukup untukmu dan keluargamu. Hidup mapan. Namun, sebaiknya kau berharap aku tidak melihatmu lagi. Jika tidak, Vivian akan tidak senang. Sean. Kenapa aku tidak bisa dibandingkan dengan Vivian? Kenapa kau jadi kijam padaku? Kau? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa dibandingkan dengannya? Saat aku menyelamatkanmu, aku rela menyerahkan nyawaku. Aku bisa memberimu tubuhku, jiwaku. Semua yang kumiliki. Kenapa aku tidak bisa dibandingkan dengan Vivian yang sombong itu? Dia itu si bodoh sombong, yang akan menikahi orang sembarangan, hanya karena kau terlambat. Kejamuan pemilihan calon suaminya. Aku melarangmu bicara tentang dia seperti itu. Kau tahu, sudah berapa kali keluarga Song diambang kebangkrutan? Dialah yang menyelamatkannya. Semua orang di kota selatan tahu, dia sangat mencintaiku. Dia hanya marah sekarang. Menikahi orang lain, hanya untuk membalas dendam padaku. Begitu dia tenang, dia pasti akan kembali padaku. TAPI. Tapi kita sudah... Pergi. Ambil kartunya. Mulai sekarang, kita impas. Kau pikir 100 juta rupiah saja bisa membuatku menyerah? Sean, kau meremehkanku. Sean, perasaanku padamu tulus. Minker. Sean, Jenna, apa yang kalian berdua lakukan? Sean, apa yang terjadi di sini? Sean, Ada APA? Seperti yang kau lihat, Dia datang padaku. tapi aku menolaknya. Aku tidak menyangka sisi dirinya yang seperti ini. Kukira dia, yang paling polos di antara kita. Siapa sangka? Jangan menilai buku dari sampulnya. Vivian tetap yang terbaik. Dia murni hati dan jiwanya. Aku hanya tidak tahu kapan dia akan kembali. Ada APA? Kau bertengkar dengan keluargamu lagi? Bukan apa-apa. Selama kau di sisiku, aku merasa damai. Manis Milat. Tapi serius, ada apa? Beginilah adanya. Ini tidak bisa terburu-buru. Bagaimana Keluarga kita sudah menjadi sekutu Turin. Kakek tidak mau memutuskan hubungan dengan mereka karena ini. Jadi dia membebaniku semua tekanan. Ngomong-ngomong, aku belum mengunjungi keluargamu. Bagaimana kalau besok kau membawaku menemui kakekmu?
Ada APA? Kau dekat. Kakek akan melampiaskan amarahnya. Padaku? Tidak apa-apa. Karena kita sudah menikah, kita harus menghadapi semuanya bersama. Ok. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu kalau begitu. Jika aku bisa membawa cucu buyut menemui kakek. Bahkan jika kita berbalik melawan keluarga Lin. Kakek pasti akan melindungimu. Ya. Itu tergantung apakah kau punya kemampuan. Kau menantangku? Vivian, Hati-hati genangan air. Aku akan menggendongmu. Ada orang di sekitar. Apayang perlu ditakutkan? Kau istriku. Sangat wajar bagiku untuk menggendong istriku sendiri. dia dulu hanya tersenyum seperti itu. Saat bersamaku. Mungkinkah dia benar-benar jatuh cinta pada Liam Emo? Tidak. Vivian hanya bisa menjadi milikku. Vivian. Berhenti. Vivian. Aku perlu bicara denganmu, Vivian. Hello, Tuan. Saya sudah menyelidiki apa yang Anda minta. Dokumen terkait sudah dikirim ke ponsel Anda. Oke, saya mengerti. Jana, mau kemana? Aku. Ryan. Leo, jangan hentikan aku. Aku terlalu malu untuk tinggal di keluarga Song lebih lama lagi. Jana, memangnya kenapa kalau Sean menolakmu? Bukan masalah besar. Dia sudah pernah menolak banyak orang dalam hidupnya. Bukan begitu. Lebih dari itu. Lalu apa alasan sebenarnya? Katakan pada kami. Kami bisa membantumu. Aku tidak bisa mengatakannya. Tidak bisa mengatakannya? Apa yang sulit untuk dikatakan? Katakan saja pada kami. Itu adalah malam sebelum pernikahan Vivian. Sean mabuk. Aku ingin merawatnya, tapi Tapi sekarang dia tidak menginginkanku lagi. Aku terlalu malu untuk tinggal di keluarga Song lagi. Jana, apakah yang kau katakan itu benar? Nyonya Song, kau mengenalku. Aku tidak pernah berbohong. Kau tidak pernah berbohong? Sean, apa sebenarnya yang terjadi? Kau tidak hanya berbohong pada seluruh keluarga kita, kau juga mencoba merebut aset keluarga, dengan sengaja membiusku, dan kau punya nyali untuk mengatakan kau tidak berbohong? Sean, aku sudah secara sukarela meninggalkan keluarga Song. Mengapa kau masih memfitnahku? Fitnah. Kalau begitu, apa kau mau melihat? Ini apa? Aku sudah meminta seseorang menguji cangkir itu. Hasilnya menunjukkan cangkir itu mengandung afrodisiak dalam jumlah besar. Bukan begitu. Botol anggur itu ditinggalkan oleh Vivian. Aku kebetulan mengeluarkannya dari laci. Aku tidak tahu anggurnya dibius. Kalau begitu, aku bertanya padamu, bagaimana kau menjelaskan kebakaran waktu itu? APA, kau juga terlibat dalam kebakaran waktu itu? Kau memfitnah Vivian, mengatakan dia mencuri emas dari brankas. Kalau begitu, jelaskan ini. Aku bahkan secara khusus mengirim seseorang untuk memulihkan rekaman pengawasan dari lokasi kebakaran waktu itu. Perlukah aku menunjukkannya pada semua orang? Bagaimana mungkin? Rekaman pengawasan dari waktu itu jelas sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Rekaman pengawasan dari dulu jelas sekali. Bukan hanya kebakaran itu, tapi keluarga kami kehilangan banyak emas dan perhiasan berharga. Jenna mencuri semuanya. Jana, APA sebenarnya yang kau inginkan? Sejak Vivian setuju untuk mensponsorimu, kami selalu memperlakukanmu seperti putri kami sendiri. Apa yang keluarga Song kami pernah lakukan padamu? Mengapa kau melakukan ini? Tentu saja, itu untuk memecah belah antara kami dan Vivian. Aku memang mencoba memecah belah. Lalu kenapa? Mengapa? Dia hanyalah putri angkatmu. Namun kau memperlakukannya dengan sangat baik, seolah dia kerabat terdekatmu. Dan aku harus mengikutinya seperti anak anjing. Selalu mengawasi setiap geraknya. Mengapa? Dia bisa menjadi putri sulung keluarga Song. Kalen matriarch keluarga Song. Mengapa aku tidak bisa? Karena dia menyelamatkan grup Song kami. Kau dan kalian semua, apa kalian tahu? Selama bertahun-tahun ini, semua yang kalian makan, pakai, minum,
dan gunakan. Didapat dari kerja keras Vivian. Bekerja siang dan malam, mempertaruhkan nyawanya. Bahkan hari ini, jika Vivian tidak berlari ke sana kemari mengurus segalanya, pesanan 3 miliar rupiah ini tidak akan pernah menjadi milik kita. Sayang, apakah kau ingat? APA yang pihak lain tulis saat kita menandatangani kontrak hari ini? MO Capital. Aku ingat. Saat kita menandatangani kontrak hari ini, investor itu berkata bahwa, jika bukan karena Vivian, tuan muda mereka tidak akan berinvestasi pada kita lagi. Mungkinkah? Apakah itu Liam Mo? Dia telah mendukung keluarga kita, semua demi Vivian? Pantas saja. MO Capital bersedia terus berinvestasi pada kita. Oh Vivian, kau memilih pria yang baik. Ibu bahagia untukmu. Anak yang luar biasa. Mengapa kau tidak menghargainya? Kau begitu saja memberikannya. Begitu saja. Kalian hanyalah sekumpulan orang bodoh yang buta dan tidak tahu berterima kasih. Siapa yang menelepon polisi? Aku. Aku akan menuntut wanita ini atas pembakaran, pencurian properti, melibatkan jumlah uang yang besar, dan penyerangan seksual dengan obat bius, di antara kejahatan lainnya. Ini buktinya. Nona Janatang, tolong ikut kami. Sean, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Ya, aku seharusnya tidak melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Maafkan aku saja kali ini. Sean, bukankah kau paling mencintai? Maafkan aku saja kali ini, ya? Aku memaafkanmu. Tapi apakah Vivian akan memaafkanku? Tangkap dia. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong maafkan aku. Sean, APA yang kita lakukan sekarang? ayo kita cari Vivian. Kita akan memohon padanya untuk memaafkan kita. Dengga, MO, kau berutang penjelasan padaku untuk ini. Oh, ayolah. Kau tahu watak cucuku. Kau tahu bagaimana dia? Dia bahkan menikah di belakangku. Apa ada yang tidak akan dia lakukan? Jika memang harus begitu, aku akan mengikatnya, dan kau bisa memukulnya. Lalu bagaimana dengan Vivianku? Ini adalah perjodohan yang dibuat saat dia masih kecil. Bagaimana jika Vivian kembali suatu hari, dan mengetahui tunangannya menikahi wanita lain? Betapa hancurnya dia nanti? Len. Sejujurnya, sudah 17 tahun. Bahkan jika cucumu masih hidup, dia mungkin sudah menikah. Mengapa kau harus terus memikirkannya? Lajapila, kau juga melihat Liam tumbuh dewasa. Dia menemukan cinta sejati. Kau seharusnya bahagia untuknya. Sejak tahun itu, setelah kecelakaan mobil itu, aku menjadi yang terakhir dari keluarga Lin, sendirian di dunia. Aku hanya ingin menemukan Vivi, membiarkannya menikahi Liam, dan memiliki seseorang untuk diandalkan. Tapi sekarang, aku tidak suka itu. Jadi hanya karena cucumu hilang, cucuku tidak bisa menikah? Tidak mungkin. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Jika kau terus membuat keributan seperti ini, aku memperingatkanmu. Aku akan menyuruh cucuku membawa istrinya Dan terbang ke luar negeri sekarang. Kau. Bapak Mo dan Nyonya mau kembali untuk menemui Anda. Dia. Vivian. Hei, aku memperingatkanmu. Jangan berani beraninya, kau melakukan APA panpada. Menantu perempuan yang telah lama kenanti. Dan membuatnya takut pergi. Jika tidak, ini belum berakhir, sampai salah satu dari kita mati. Menantu perempuanmu menyapamu, kakek. Kudengar. Sebelumnya, kau telah membantu Grup Song mengelola perusahaan, dan dalam beberapa kesempatan, kau membantu Grup Song bangkit dari keterpurukan. Bakat sepertimu, sungguh langka. Kau terlalu baik, kakek. Sebenarnya, Liam selalu membantuku di balik layar. Aku baru mengetahuinya belakangan ini. Kebetulan aku optimis tentang proyek drone MU. Itulah sebabnya aku meminta Liam berinvestasi di dalamnya. Begitu proyek drone berhasil, ini setidaknya akan membantu keluarga MOku. Membuka daya ungkit pasar 100 kali lipat. Merupakan berkah bagi Liam. Bisa menikahimu. Kakek ini. Ini adalah Gelang Gio Putih pusaka keluarga Mokita. Pakailah, dan kau akan menjadi matriark keluarga Mokita selama 100 tahun ke depan. Kartu hitam ini terhubung dengan semua dana Mo kapital kita, keterampilan manajemenmu, dan wawasan pasarmu jauh lebih unggul dari Liam. Jadi aku memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan modal
dan kendali Mo Kapital kepadamu mulai sekarang. Kakek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Suasana hati kakekku tidak dapat diprediksi jika dia berubah pikiran. Kita akan kehilangan segalanya. Hahaha. Humph. Kakek Lin. Apa ini? Kukira cucumu menikahi Permata. Humph. Tapi melihatnya hari ini, dia tidak ada yang istimewa. Kakek Lin, nama saya Vivian Lin. Saya istri Liam Mo. Istri, tidakkah kau tahu bahwa Liam dan Vivianku punya perjodohan? Aku tidak takut memberitahumu. Aku di sini hari ini. Untuk memisahkan kalian berdua. Len, Anda. Kakek Lin, sejauh yang saya tahu, nasib pewaris keluarga Lin tidak diketahui. Lagi pula, dia dan Liam bahkan belum pernah bertemu. Apalagi menikah. Keluarga Lin dan Mo telah menjadi sekutu selama beberapa generasi. Anda tidak bisa, hanya karena garis suksesi keluarga Lin terputus, menyeret keluarga Mo bersamanya, dan mengutuk Liam ke dalam kehidupan yang sepi. Anda, gadis yang lancang sekali. Tidakkah kau tahu, Liam dan Vivian saya memiliki perjodohan? Perintah orang tua. Kata-kata Mak Komlang. Ini adalah tradisi dari zaman kuno, dan kau tidak bisa menyangkalnya. Perintah orang tua. Kata-kata Mak Komlang. Itu adalah ide usang dari masyarakat lama. Sekarang ini masyarakat beradab. Kami menghargai memilih siapa yang kau cintai. Kami tidak membutuhkan tradisi usang itu. Jangan bicara omong kosong. Orang tua ini hanya mengakui kontrak pernikahan. Ini ditandatangani oleh saya dan keluarga Mo saat itu. Jika keluarga Mo Anda ingin menarik kembali perkataan Anda, itu berarti Anda mengingkari janji Anda. Lihat, ketika kami menandatangani perjanjian pernikahan saat itu, tidak ada yang tahu sesuatu akan terjadi pada Vivian. Bukankah Anda tidak masuk akal? Humph. Kakek Lin, saya sepenuhnya mengerti perasaan Anda. Tapi sekarang Liam dan saya, kami sah menikah. Kontrak pernikahan Anda itu tidak lebih dari selembar kertas tak berharga bagi kami. Anda. Hahaha, saya akhirnya mengerti. Anda melihat saya sebagai pria tua kesepian, mudah digertak. Hey, Hatualin. Jangan sebarkan kebahangan jahat. Sebelum kukuku dan menantu perempuan datang. Aku selalu yang dimarahi. Jangan bicara begitu. Kau. Kakek Lin. Anda adalah orang yang lebih tua dariku, dan aku menghormatimu. Tapi aku harus mengingatkanmu satu hal. Dalam hidup ini, selain Vivian, aku tidak akan menikahi siapapun lagi. Liam, apakah kau akan membakar jembatan? Jangan keluarga Lin demi orang luar. Dia bukan orang luar. Dia istriku. Sejak aku menikah dengannya, aku tidak akan pernah melepaskan. Kakek Lin, saya sudah mendengar tentang Nona Lin. Saya mengerti perasaan Anda. Jika saya tidak salah, jadi lebih hari Anda tahu bahwa kemungkinan besar dia telah tewas dalam kecelakaan mobil itu lama sekali. Anda hanya menggunakan perjodohan untuk mematikan perasaan Anda. Meyakinkan diri sendiri, dia akan kembali suatu hari nanti. Saya percaya hari itu akan datang. TAPI, Anda tidak bisa karena obsesi Anda merampas hak orang lain untuk menjejar kebahagiaan. Bukankah itu sangat tidak adil? Len, Bertahan-tahan telah berlalu. sudah waktunya kau melepaskan. Aku juga sudah tua. Aku tidak seberwawasan orang-orang muda ini. Mo, keluarga Anda telah menemukan menantu perempuan yang luar biasa. Dia terlihat sangat mirip dengannya. Wajahnya persis seperti Vivian. Jika Vivian masih di sini, usianya akan sama denganmu sekarang. Nyonya Mo, sesuai tradisi, inilah saatnya Anda menyajikan teh untuk para tetua. Sebenarnya ini kebetulan. Sebenarnya, aku terpisah dari orang tuaku saat kecil. Ketiga bersaudara Song itulah yang menemukanku menggelandang di jalanan dan mengasuhku. Seperti kakek Lin, aku juga sedang mencari keluargaku. Cangkir teh pertama ini ingin kupersembahkan untuk kakek Lin. Terima kasih telah melepaskan masa lalu. Melepaskan perjodohan antara keluarga kita. Itulah yang memberiku kesempatan untuk berhak berada bersama Liam. Ini adalah dari mana kau mendapatkan liontin giok ini? Ini satu-satunya peninggalan keluargaku. Kakek, bagaimana liontin giok Anda bisa sama persis dengan milikku? Vivian, kakek sudah mencarimu selama 17 tahun. Setelah 17 tahun, kau akhirnya kembali. Vivianku.
Dari mana kau mendapatkan yang palsu ini? Lion Tin Jai keluarga Lin. Ini tiruan yang cukup bagus. Bahkan si tua bangka dari keluarga Lin itu Tertipu. Bapak, saya di sini untuk mengambil Liontin Giok yang sudah diperbaiki. Mohan tunggu sebentar. saya akan ambilkan dari belakang. Sepertinya kau sangat peduli dengan Liontin Giok ini. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya bagimu? Sebenarnya, aku diadopsi oleh keluarga Song. Aku tersesat dari orang tuaku saat aku masih sangat muda. Liontin Giok ini adalah satu-satunya petunjuk yang kumiliki untuk menemukan keluargaku. Liontin Giok ini bukan palsu. Ini Liontin Giok Vivi. APA, maksudmu, Vivian adalah cucu kandung si tua bodoh Lin itu? Anakku, apakah Liontin Giok ini benar-benar milikmu? Tentu saja ini milikku. Hanya saja beberapa waktu lalu, Liontin ini dirusak oleh seorang mahasiswa penerima beasiswa yang disponsori keluarga Song. Akhirnya aku berhasil memperbaikinya. Saat Vivian mengambil Liontin Giok itu, aku juga ada di sana. Aku bisa membuktikannya. Apakah kau benar-benar Keikaku? Tapi itu tidak benar. Jika menantu perempuanku. Benar-benar cucu kandung si tua bodoh Lin itu. Kenapa kita tidak menyadarinya? Oh, menantu perempuanku. Kau seharusnya bisa menemukan jalan pulang sendiri. Aku tidak bisa mengingat apapun. Aku ingat, setelah keluarga Song menyelamatkanku. Apakah Vivian baik-baik saja? Kepalaku sangat sakit. Sedra minta Caesar mengambil. Foto masa kecil Vivi. Di rumah keluarga Song. Baik, Bapak. Vivian. Ayah. Ibu. Vivian. Mobilnya akan meledak. Pergi. Cepat. Kenapa kau di sini sendirian? Apa kau tidak punya rumah? Sayang. Kalau kau tidak bisa mengingatnya, jangan dipikirkan lagi. Ya, Di mana dokternya? Panggil dokter sekarang. ada apa? Aku ingat sekarang. Kekek. Setelah ayah dan ibu mengalami kecelakaan mobil itu, ibu meninggalkan Liontin Giok ini untukku. Aku tidak ingat apa pun yang terjadi setelah itu. Kekek. Aku Vivian. Bapak dan Ibu Song melihat berita tentang keluarga Lin yang menawarkan hadiah besar untuk menemukan kerabat, dan mereka mengirimkan dokumen. Dokumen itu menyatakan bahwa Nyonya Mo mungkin adalah pewaris keluarga Lin. Yang telah hilang bertahan-tahan. Kakekla. Apakah Vivian benar-benar cucumu? Vivianku. Kekek. Maaf, karena membuatmu mencariku begitu lama. Sekurla kau kembali. Ini benar-benar Kasus klasik. Friendly fire. kita telah bertengkar dengan keluarga sendiri tanpa menyadarinya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa menantu perempuan kita ternyata adalah Vivi, orang yang sama dari perjodohan yang kita tentang. Vivi, kau telah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun ini. Kekek. Aku tidak menderita. Ayah dan ibu dari keluarga Song. Orang tuaku keluarga Song. Aku sangat bahagia selama bertahun-tahun ini. Syukurlah. Liam, dia juga sangat baik padaku. Kau bocah nakal, kau beruntung. Apa maksudmu aku beruntung? Kakekla, jika kau tidak menentang kami, kau pasti sudah mengenal linya. Sebagai cucu kandungmu sejak lama. Kalau begitu kita tidak akan mengalami kesalahpahaman ini. Oh, kau bocah nakal. Apa kau menyalahkanku sekarang? Apa kau tidak punya rasa hormat pada orang yang lebih tua? Kekek, Liam juga memikirkanku. Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Bagus, aku akan segera mengumumkan kembalinya pewaris korporasi Lin. Segera. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu segalanya dari keluarga Lin dan semua asetnya. Kakek, bukankah ini terlalu cepat? Sama sekali tidak. Kakekmu mencarimu selama 17 tahun. Kau akhirnya kembali. Aku ingin mengumumkannya kepada dunia. Cake Mew. Dia hanya punya warik yang tidak sabaran. Persatuan kedua keluarga kita akhirnya terwujud. Hahaha. Jangan khawatir, kakek. Apakah Vivi adalah pewaris keluarga Lin atau bukan? Aku akan selalu mencintainya. Jadi tolong percaya padaku. Aku akan selalu memperlakukannya dengan baik. Kekek. Menikahi Liam adalah pilihanku sendiri. Aku tidak menyesal. Baiklah, kalian berdua. Hentikan pamer chemistron. Di depan kami para orang tua ini, kalian mungkin tidak malu, tapi kami malu. Kalian berdua menikah tanpa memberitahunya. Bagaimana kalau begini? Dalam beberapa hari, kami berdua orang tua ini akan mengadakan perjamuan pernikahan yang megah untuk kalian berdua. Bapak,
kami ada masalah. Ketiga bersaudara Song membuat keributan, menuntut untuk bertemu Nyonya Mo. Vivian, Apa yang kau lakukan di sini? Vivian, kami sudah menyelidiki segalanya, semuanya. Itu semua adalah rencana Jenna. Ya, jalang itu Jenna. Dia sengaja mencoba memekabela kita. Dan kebakaran itu dulu, pasti dia yang merencanakannya. Dia sudah ditangkap polisi. Vivian, kami tahu kami salah. Tolong kembalilah bersama kami. Kalian salah, tapi kesalahan kalian adalah, kalian tidak menyadari bahwa yang kubenci bukanlah Jenna. Aku benci sikap kalian. Kita hidup bersama selama 17 tahun penuh. Tapi saat Jenna muncul, kalian mentoleransinya, memanjakannya, dan bahkan karena sepatah kata darinya, kalian mengkhianati janji yang kita jaga bersama selama 17 tahun. Kurangnya kepercayaan adalah kekecewaan terbesarku pada kalian. Tidak, kami benar-benar tahu kami salah. Aku bersumpah, apapun yang kau katakan mulai sekarang, aku akan mempercayaimu. Tolong, beri aku kesempatan lagi ya. Sean, kita tidak bisa kembali. Kenapa? Kita semua tahu kami salah. Mulai sekarang, kami akan mendengarkanmu. Jika kau menyuruh kami bertiga pergi ke timur, kami tidak akan pernah ke barat. Bahkan jika kau menginginkan bintang dari langit, kami bertiga akan memetiknya untukmu. Vivian, tolong maafkan kami. Vivian, jadi, setelah bertahun-tahun ini, kau hanya membuang semuanya begitu saja? Aku akui, aku sangat menyukaimu dulu. Setiap hari dan malam, aku ingin bersamamu. Kau pernah menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupku. Tapi justru kau, yang secara pribadi, memadamkan cahaya itu. Aku sudah melepaskannya. Sekarang, aku punya keluargaku sendiri. Aku benar-benar bahagia. Kau menemukan keluargamu sendiri? Benar. Kepala keluarga Lin, Elias Lin, dia adalah kakek kandungku. Halo, kalian bertiga pemuda. Terima kasih banyak telah menjaga Viviku selama 17 tahun terakhir. Sayang sekali bahwa kalian bertiga, Bukan, tipe Vivian, sungguh disayangkan. Cinta telah berlalu dari kalian. Dulu, saat aku paling tak berdaya dan paling takut, kalian ada untukku. Selama 17 tahun di keluarga Song, aku sangat bahagia. Ayah dan ibu memberiku cinta seorang ayah dan seorang ibu. Aku juga sangat berterima kasih pada kalian. Vivian, Sangka, tidakkah kau bisa memberi kami satu kesempatan lagi? Vivian, kita sudah bersama selama 17 tahun. apa kau benar-benar setia itu? Kekek akan mengadakan upacara pernikahan lagi untuk Liam dan aku. Jika kalian mau, kalian semua bisa datang. Saya mengerti. Kalau begitu, di masa depan, apakah kau masih akan pulang berkunjung? Ya, aku akan. Baiklah. Karena itu masalahnya. Aku berharap kau bahagia. Hari yang sangat membahagiakan. Mengapa kamu menangis? Aku hanya menangis air mata kebahagiaan. Vivian telah menderita bertahun-tahun, tapi sekarang, akhirnya, masa-masa indah telah tiba. Andai saja orang tuanya masih ada di sini, betapa indahnya itu. Mereka akan menyaksikan. Gugup? Bapak Liam Mo, Apakah Anda mengambil Nona Vivian Lin sebagai istri Anda? Dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, untuk mencintainya, menghargainya, menghormatinya, menerimanya, dan setia selamanya padanya. Selama kalian berdua hidup, Saya bersedia. Nona Vivian Lin? Apakah Anda mengambil Bapak Liam Mo sebagai suami Anda? Dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, untuk mencintainya,
menghargainya, menghormatinya, menerimanya, dan setia selamanya padanya, selama kalian berdua hidup? Saya bersedia. Vivian, aku mendoakan kebahagiaanmu. Sekarang Anda boleh mencium pengantin wanita Anda. Beberapa orang hanya sekali seumur hidup. Aku harap lain kali, kita semua bisa belajar mencintai.